Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membahas tentang inverter. Sebelumnya, saat membahas inverter, kita selalu membahas bagaimana aplikasi inverter tadi untuk pengendalian motor AC 3 pas, di mana kita belajar wiring, belajar pengaturan parameter, baik itu nanti pengendalian itu secara lokal maupun pengendalian secara eksternal. Nah, hari ini kita juga membahas inverter, tetapi kita akan fokus terhadap bagaimana kita bisa menghemat energi saat kita menggunakan inverter untuk pengendalian motor listrik kita pada aplikasi pompa, kipas angin, kompresor dan sebagainya. Ya, jadi di sini saya gambarkan ada beberapa jenis inverter dan di sini saya gambarkan juga aplikasi bagaimana motor listrik digunakan untuk memutar pompa sentrifugal. Nah, bagaimana inverter itu bisa menghemat energi? Nah, nanti kita akan lihat detail di sini karena nanti di sini akan sangat penting untuk aplikasi di industri kita, bagaimana penghematan energi menjadi konsen sekarang untuk setiap industri. Nah, saat industri tadi menggunakan motor AC 3 pas untuk aplikasi pompa, kipas angin, kompresor, maka di sini penggunaan inverter untuk pengendalian motor listrik akan menjadi hal yang sangat penting untuk bisa industri tersebut menghemat energi. Oke, mari kita lihat satu persatu. Nah, saat kita bicara masalah pengendalian aliran ya dalam pompa dan kipas angin, kita mengenal 3 metode. Yang pertama ini banyak dipakai di pompa untuk cairan, yaitu kita dengan menggunakan valve, ya valve atau throttle control. Jadi di sini pipa itu ada valve yang bisa kita atur buka tutupnya, di mana kalau kita ingin mengurangi jumlah aliran, kita bisa menutup persentase pembukaan dari valve yang kita gunakan. Terus yang kedua banyak untuk aplikasi kipas angin, yaitu di sini kita menggunakan namanya damper control, di mana angin untuk mengurangi kapasitas angin yang keluar, kita akan menutup lubang angin di situ dengan menggunakan damper. Kita buat berapa persen angin yang nantinya akan keluar tergantung dari berapa persen damper tadi kita tutup. Nah, baik valve maupun damper, di sini ada satu hal yang penting, yaitu saat kita akan mengurangi kontrol aliran untuk pompa dan kipas angin, itu pompa yang dalam hal ini diputar oleh motor listrik itu tetap bekerja dengan kecepatan penuh. Ya, jadi meskipun kita ingin mengurangi aliran, pompa yang di sini berfungsi untuk mengalirkan cairan, kipas angin yang berfungsi untuk mengalirkan udara, ini tetap berputar penuh dengan kecepatan penuh, di mana untuk memutarnya menggunakan aktuator motor listrik. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nanti berbeda dengan saat di sini, ini ada motor listrik yang digunakan untuk memutar pompa, di mana kapasitas aliran, jika kita ingin mengurangi kapasitas aliran yang mengalir, di sini kita tidak menggunakan valve atau damper, tetapi menggunakan inverter untuk mengurangi kecepatan motor. Jadi kalau yang di atas, kecepatan motor untuk memutar pompa maupun kipas angin itu tetap. Jadi udara yang mengalir sedikit dan banyaknya tergantung dari valve maupun damper yang kita buka tutup. Kalau yang di sini kapasitas aliran itu tergantung dari kecepatan putar dari pompa. Dalam hal ini kecepatan putar dari motor listrik.
Jadi ini ada dua perbedaan yang sangat penting. Nah, dua perbedaan inilah yang nantinya akan menjadi akan menjadi hal yang sangat penting untuk bisa mengurangi energi dari penggunaan inverter untuk pengendalian motor listrik kita. Kita lihat di sini beban, ya, karakteristik dari beban kita. Jadi kalau kita bicara masalah pompa, kipas angin, blower, kompresor dan sebagainya, ini adalah karakteristik dari beban kita yang warna merah. Jadi di sini adalah N yang aksis yang X yang datar ini adalah kecepatan, sedangkan aksis yang vertikal ini adalah torsi. Di mana di sini torsi itu sebanding dengan kecepatan pangkat 2, ya. Jadi torsi yang ada di sini sebanding dengan kecepatan pangkat 2. Maka bentuknya di sini ini adalah bentuknya parabola, ya, parabola. Jadi karena di sini torsi itu berbanding dengan pangkat 2 kecepatan, maka kita tahu bahwa daya itu adalah sebanding dengan torsi dikalikan kecepatan, ya. Jadi daya listrik yang kita gunakan, ya, untuk memutar motor listrik, ya, itu adalah torsi dikalikan kecepatan. Nah, tadi torsi itu adalah kecepatan pangkat 2, maka torsi ini adalah N pangkat 2 dikalikan N. Berarti di sini daya itu sebanding dengan kecepatan pangkat 3. Nah, ini yang menjadi hal yang penting nanti untuk penghematan energi kita. Kita lihat lagi lebih detail. Nah, di sini ada namanya hukum affinity. Ya, dengan hukum affinity ini kita bisa membuat karakteristik perbandingan antara kecepatan dengan tekanan dan juga dengan daya yang dibutuhkan. Jadi tadi kalau di sini kita hanya fokus untuk daya, di sini kita bisa lihat 3 hal. Pertama adalah terkait dengan kapasitas. Bahwa di sini adalah kapasitas itu berbanding lurus dengan kecepatan. Ya, jadi kalau kapasitas motor kita ingin kapasitas cairan yang keluar ingin kita tingkatkan, maka kita tinggal meningkatkan kecepatannya dan itu sebanding, ya, banding lurus. Kemudian untuk tekanannya, ya, tekanannya itu adalah kecepatan pangkat 2. Ya, tekanan atau head kalau yang dipompa itu adalah kecepatan pangkat 2. Nah, yang terakhir daya itu adalah kecepatan pangkat 3, ya. Tadi sama dengan yang di sini bahwa daya itu adalah kecepatan pangkat 3. Ya. Jadi kalau kita simpulkan dari tabel yang ada di sini, ya, maka saat kecepatannya itu maksimal, volume karena di sini volume itu berbanding dengan kecepatan, maka di sini volumenya juga sama dengan kecepatan. Kalau kecepatannya 100%, volumenya adalah 100%. Sedangkan daya yang dibutuhkan, ya, kalau di sini adalah 100%, maka di sini daya yang dibutuhkan adalah juga 100%. Nah, saat kita mengurangi kecepatan menjadi 90%, volume atau flow yang mengalir itu juga 90%. Tetapi daya yang digunakan untuk mengalirkan volume 90% itu menjadi hanya 73%. Ya, ini terus sampai kemudian 50%. Misalnya kita mengurangi kecepatan hingga 50%. Artinya nanti volume cairan yang mengalir itu juga hanya 50% dari kapasitas maksimalnya. Nah, satu hal yang menarik di sini karena nanti daya itu adalah kecepatan pangkat 3, ternyata daya yang dibutuhkan untuk mengalirkan
kapasitas itu hanya 50%, itu dayanya hanya 13%. Ya. Jadi rumus yang ada di sini bisa kita lihat bahwa saat kita ingin mengurangi kapasitas pompa, kita bisa menghemat banyak daya jika kecepatannya yang kita kurangi. Karena daya itu adalah kecepatan pangkat 3. Ya, berbeda dengan saat kita akan menggunakan valve sama damper. Ini kita tidak mengatur kecepatan dari pompa, tidak mengatur kecepatan dari motor listrik kita. Yang diatur adalah alirannya dengan menggunakan valve dan damper. Sehingga dari sisi daya, energi yang dibutuhkan itu tetap 100%. Meskipun kapasitas kita hanya yang dibutuhkan 50%. Berbeda saat kita menggunakan inverter. Karena dengan menggunakan inverter di sini, saat kapasitas kita 50%, maka untuk mengurangi supaya kapasitasnya menjadi 50%, kita tinggal menurunkan kecepatan menjadi 50%-nya. Karena kecepatan berbanding lurus dengan volume. Nah, di sini hal positif yang kita peroleh adalah dayanya yang kita keluarkan hanya 13%. Nah, di sini bisa kita lihat terjadi banyak penghematan energi. Saat kita membutuhkan di situ pengaturan volume dari cairan yang akan kita keluarkan, pengaturan kecepatan dari pompa yang akan kita putar. Nah, kita lihat dengan perhitungan sederhana yang ada di sini. Misalnya kecepatan motor AC 3 pas kita adalah 1450 rpm. Kapasitas pompa saat kecepatannya maksimal di sini 100 liter per menit. Nah, bagaimana jadi kapasitas pompa itu akan diturunkan menjadi hanya 50 liter per menit. Jadi saya pompa itu kalau kecepatannya maksimal itu kapasitasnya 100 liter per menit. Nah, saat saya ingin hanya 50 liter per menit, maka kita bisa menghitung. Di sini berarti untuk mengurangi kapasitasnya menjadi 50% saat kita akan menggunakan inverter, maka kita tinggal mengurangi kecepatan itu 50%-nya. Ya, dari semula 1450 kita kurangi menjadi 725 rpm. Nah, saat kecepatannya itu 725 rpm, di sini daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan kapasitas 50 liter per menit itu ternyata hanya 1/8 kali daya maksimalnya. Ya, misalnya dayanya di sini adalah 1 kW, maka di sini hanya 1/8-nya. Ya, 1/8-nya itu sekitar 250 watt, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan valve atau menggunakan damper, kita tidak mengurangi daya. Ya, padahal nanti kita akan membutuhkan hanya 50 liter per menit, hanya separuhnya. Kalau kita menggunakan valve sama damper, maka yang terjadi daya yang kita keluarkan tetap 100%. Tetapi kalau kita menggunakan inverter, daya yang kita keluarkan adalah 1/8-nya. Nah, sehingga penghematan listrik bisa kita lakukan. Jadi bagi perusahaan yang membutuhkan penghematan listrik, ya, maka gunakanlah inverter. Jika Anda ada aplikasi pompa, ada aplikasi kompresor, ada aplikasi untuk blower, ada aplikasi untuk kipas angin, ya di dalam sistem Anda, dan dalam aplikasinya itu Anda membutuhkan pengaturan kapasitas. Begitu ya. Nah, ini sangat penting. Nah, maka penggunaan inverter sekarang memang sangat banyak di industri karena tadi kita bisa menghemat energi. Selain penghematan energi, ternyata banyak hal yang kita bisa peroleh saat kita menggunakan inverter. Tadi kendali motor listrik menjadi lebih fleksibel. Kita tahu dengan menggunakan inverter atau variable speed drive, maka kita bisa memiliki percepatan, perlambatan, pengaturan kecepatan, ada proteksi dan sebagainya, gitu ya. Nah, maka ini kendalinya menjadi lebih fleksibel.
Jadi kalau kita nantinya akan memiliki sistem yang dikendalikan oleh inverter, kita bisa punya percepatan, perlambatan, maka ini akan sangat menguntungkan buat sistem kita, termasuk juga pengaturan kecepatan. Maka aplikasinya tidak hanya untuk pompa, kalau kita nanti mengaplikasikan untuk sistem yang lain, untuk belt conveyor dan sebagainya, kita tetap diuntungkan dengan menggunakan inverter. Nah, proteksi terhadap motor listrik juga akan menjadi lebih baik karena beban-beban kejut bisa kita kurangi. Terus kemudian elemen-elemen mekanik juga akan bisa kita tingkatkan umur pakainya karena keausannya akan bisa kita kurangi gitu ya. Dan yang terakhir tentunya kalau di sini tidak cepat aus di dalam sistem kita, pompanya tidak cepat rusak, tentunya biaya perawatannya itu akan menjadi sangat berkurang. Nah, itu kira-kira bagaimana kita dengan menggunakan inverter untuk aplikasi pompa dan angin kita bisa mengurangi penggunaan energi gitu ya. Karena saat kita ingin merubah kapasitas, kita tinggal merubah kecepatan dari motor listrik kita. Nah, untuk penggunaan inverter secara luas di sini juga sangat menguntungkan karena beberapa hal yang ada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.